dimensi. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Ada beberapa dimensi yang perlu diperhatikan dalam suatu pelayanan, terkhususnya pelayanan yang dilakukan dalam suatu gereja. Adapun dimensi tersebut adalah dimensi Alkitab, teologi, dan doktrin. Ketiga, ini perlu diperhatikan dalam dunia pelayanan. Adapun penjelasan mengenai ketiga ini yaitu sebagai berikut. Alkitab merupakan kitab suci umat Kristiani yang berisi tentang firman Allah. Kadang-kadang dinamakan pula dengan istilah Injil, meskipun sesungguhnya istilah itu sebenarnya hanya merujuk bagi 4 dari 66 kitab, yaitu 4 kitab pertama dalam Perjanjian Baru. Alkitab dibagi atas 2 anggota utama, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Bagian-bagian utama ini dinamakan perjanjian, sebab Allah bangsa Israel membuat perjanjian bagi manusia. Di dalam Perjanjian Lama, perjanjian itu dihasilkan dengan Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Musa dengan bangsa Israel, dan Daud. Di dalam Perjanjian Baru, perjanjian itu dihasilkan selang Allah melalui Yesus Kristus dengan seluruh umat manusia. Nyaris semua buku Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, kecuali sebagian anggota yang ditulis dalam bahasa Aram. Misalnya kitab Daniel, sedangkan semua buku Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Teologi, kata teologi berasal dari bahasa Yunani koine, tetapi lambat laun memperoleh makna yang baru ketika kata itu diambil dalam bentuk Yunani maupun Latin oleh para penulis Kristen. Karena itu penggunaan kata ini khususnya di Barat mempunyai latar belakang Kristen, namun pada masa kini istilah tersebut dapat digunakan untuk wacana yang berdasarkan nalar di lingkungan ataupun tentang berbagai agama. Di lingkungan agama Kristen sendiri, disiplin teologi melahirkan banyak sekali subdivisinya. Dalam gereja Kristen, teologi mula-mula hanya membahas ajaran mengenai Allah, kemudian artinya menjadi lebih luas, yaitu membahas keseluruhan ajaran dan praktik Kristen. Dalam upaya merumuskan apa itu ilmu teologi, maka ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan, yaitu tidak akan ada teologi Kristen tanpa keyakinan bahwa Allah bertindak atau berfirman secara khusus dalam Yesus Kristus yang menggenapi perjanjian dengan umat Israel. Pada abad pertengahan, teologi merupakan subjek utama di sekolah universitas dan biasa disebut sebagai the Queen of the Science. Dalam hal ini, ilmu filsafat merupakan dasar yang membantu pemikiran dalam teologi. Doktrin adalah sebuah ajaran pada suatu aliran politik dan keagamaan serta pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan, ketatanegaraan secara bersistem, khususnya dalam penyusunan kebijakan negara. Secara singkat, doktrin ialah ajaran yang bersifat mendorong sesuai seperti mobilisasinya. Jadi dari ketiga dimensi ini memiliki keterkaitan atau saling berhubungan antara satu dengan yang lain di dalam melakukan suatu pelayanan. Di dalam melakukan pelayanan, kita perlu memperhatikan ketiga dimensi ini, karena di dalam melakukan pelayanan tidak sebatas melayani saja, tetapi perlu kita memperhatikan hal-hal lain, termasuk dengan memperhatikan ketiga hal ini, sehingga pelayanan yang dilakukan dapat memberikan hasil yang baik, terkhususnya pelayanan dalam gereja. Ketiga ini sangat berpengaruh bagi pelayanan. Dimensi kebijakan gereja dalam pelayanan, gereja perlu suatu kebijakan gereja atau pedoman yang dibuat oleh gereja agar dapat melaksanakan pelayanan terhadap warga jemaat. Kebijakan gereja adalah sebagai hal yang tidak terhindarkan dalam gereja. Membuat kebijakan gereja dengan dilandaskan pada hakikat gereja. Proses dalam kebijakan gereja adalah bagian dari usaha gereja untuk terus mengkontekstualisasikan cerita keselamatan Allah Tritunggal dan menyatakan keselamatan Allah Tritunggal bagi dunia. Usaha ini dilaksanakan oleh gereja hingga sampai pada eskaton hakikat gereja, sekaligus menegaskan bahwa sebagai lembaga gereja tidak dapat disamakan dengan lembaga lainnya, sehingga penyusunan pelayanan dalam gereja
disusun dengan dilandasi pada eklesiologi sebagai rumusan teologis sistematis mengenai pemahaman gereja tentang dirinya. Pendasaran eklesiologi menjadikan kebijakan dalam gereja tidak hanya memiliki makna teologis yang baik, tetapi sekaligus mampu menjawab kebutuhan dan pergumulan hidup jemaat. Eklesiologi selalu berada dalam ruang dan waktu tertentu, sebab eklesiologi lahir dalam konteks pergumulan gereja tertentu. Konteks gereja yang berbeda menghasilkan pemaknaan diri yang juga berbeda. Pemaknaan diri dapat terbentuk dengan baik bila gereja mengenal konteks pelayanannya dengan baik. Jika kebijakan gereja disusun dengan didasarkan pada eklesiologi, dengan sendirinya aturan gereja hadir dari kebutuhan konteks pelayanannya. Pendasaran eklesiologi terhadap kebijakan gereja memampukan gereja untuk melayani sesuai dengan hakikat dirinya, dan dengan demikian gereja menjadi gereja yang nyata. Penataan diri yang sesuai dengan hakikat diri menjadikan proses pembangunan jemaat dapat berjalan dengan baik. Adanya aturan gereja jangan sampai menjadi batu sandungan bagi pembangunan jemaat. Hukum gereja menjadi alat bagi pembangunan. Jadi, di dalam melaksanakan suatu kebijakan gereja, di mana harus memperhatikan hakikat atau fungsi gereja agar proses dalam pembangunan jemaat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Kepemimpinan dan manajemen gereja adalah topik yang sangat penting dalam eksistensi sebuah gereja di masa kini. Sebuah gereja Injili yang modern memerlukan kepemimpinan yang kuat dan manajemen gereja yang baik, sehat, dan terbuka sebagai landasan yang kokoh bagi perkembangan gereja. Manajemen berarti proses penggunaan sumber daya secara efektif, menangani suatu urusan untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Manajemen juga adalah ilmu dan seni dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan daripada benda dan tenaga manusia untuk mencapai tujuan yang ditentukan lebih dahulu. Manajemen adalah sarana pelayanan sehingga fungsi dan tekniknya dapat dimanfaatkan demi efisiensi pelayanan. Tidak ada perbedaan esensial antara fungsi dan teknik manajemen yang dipakai di dalam dan di luar gereja. Yang berbeda adalah pribadi yang melakukannya dan tujuan yang dilakukan gereja. Kepemimpinan adalah perihal yang memimpin, yang merupakan suatu seni, tata cara atau kemampuan untuk membimbing, menuntun seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, kemampuan mempengaruhi, menuntun, dan membimbing seseorang atau kelompok dan mempunyai visi dalam pribadinya sebagai landasan berpijak untuk mencapai cita-cita ataupun tujuan organisasi tersebut. Pada dasarnya, manajemen dan kepemimpinan mempunyai persamaan, yakni menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama, walaupun dalam prosesnya mempunyai perbedaan tertentu sesuai dengan konteksnya. Dalam konteks gereja, maka ilmu manajemen dan kepemimpinan sangatlah penting untuk diketahui dan dilaksanakan agar yang diharapkan oleh gereja dapat berjalan dengan baik demi dan untuk kemuliaan Tuhan dan kebahagiaan warga jemaat. Seorang pemimpin adalah seorang pelayan yang melayani tujuan-tujuan Allah dengan diwujudkan melayani orang-orang yang dipimpinnya di dunia sesuai kehendaknya. Manajemen kepemimpinan berbasis firman dan roh. Di dalam Yohanes 15 ayat 7 mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanmu tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi pada Bapa. 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Itu sebab roh yang di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi kehidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh yang hidup. Hakikat kepemimpinan
merupakan fenomena sosial yang selalu hadir dalam segala interaksi sosial dan juga merupakan pengalaman semua orang yang telah dimulai sejak manusia. Hakikat berarti intisari atau dasar kenyataan yang sebenarnya atau sesungguhnya ketika pemimpinan gerejawi dikaitkan dengan manajemen gereja. Ada sebuah prinsip kebenaran, yaitu prinsip saling ketergantungan. Maksud pernyataan ini adalah pemimpin adalah bagian dari sistem manajemen gerejawi. Dalam sebuah sistem manajemen yang baik, seorang pemimpin mempunyai ruang gerak dan kepastian akan tugas, hak, dan wewenangnya, sehingga pemimpin itu mempunyai ruang untuk mengembangkan dirinya. Sebaliknya, sebuah sistem manajemen yang buruk akan membuat kekacauan dalam pelayanan, misalnya tumpang tindih beban pelayanan karena tidak adanya pembagian tugas yang baik. Di sisi lain, seorang pemimpin yang kompeten akan mampu memimpin gereja menuju sistem manajemen gereja yang lebih baik dan kontekstual, sedangkan pemimpin yang tidak kompeten justru berpotensi merusak sistem manajemen gereja yang ada. Jadi maju atau mundurnya kepemimpinan rohani yang melayani gereja tidak dapat dilepaskan dari sistem manajemen gereja. Bahkan bila pemimpin itu tidak melayani di sebuah gereja pun, sistem manajemen pribadinya akan mempengaruhi kemajuan atau kemunduran pelayanannya. Pada dasarnya, manajemen dan kepemimpinan mempunyai persamaan, yakni menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama, walaupun dalam prosesnya mempunyai perbedaan tertentu sesuai dengan konteksnya. Dalam konteks gereja, maka ilmu manajemen dan kepemimpinan sangatlah penting untuk diketahui dan dilaksanakan agar yang diharapkan oleh gereja dapat berjalan dengan baik demi dan untuk kemuliaan Tuhan dan kebahagiaan warga jemaat. Budaya organisasi sangat penting dalam suatu organisasi karena merupakan pedoman dalam menghadapi permasalahan yang ada dalam organisasi. Sebagai ciri khas organisasi, menumbuhkan komitmen dan dapat mempersatukan organisasi dengan standar-standar yang tepat bagi anggota organisasi. Perkembangan budaya di dalam gereja yang mempengaruhi harus dikontrol agar tetap menyesuaikan pedoman kitab suci dan tradisi yang ada, karena budaya yang berkembang di dalam lingkup setiap organisasi akan berbeda dan akan mempengaruhi terhadap sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya budaya organisasi, diharapkan kebutuhan akan organisasi dapat selaras dan perlunya mengembangkan strategi dalam mengelola dan mengukur budaya organisasi dalam lingkup gereja. Budaya organisasi gereja adalah perupaan pikiran atau ide yang mewujud dalam kerangka pikir atau rasa teologi, doktrin, dan dimanifestasikan dalam sikap atau tindak institusi jemaat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Orel, Chapman, dan Caldwell dan Sherry menunjukkan arti pentingnya nilai budaya organisasi dalam mempengaruhi perilaku dan sikap individu. Hasil penelitian tersebut memberikan indikasi bahwa terdapat hubungan antara person organization fit dengan tingkat kepuasan kerja, komitmen, dan turnover karyawan, di mana individu yang sesuai dengan budaya organisasi memiliki kecenderungan untuk mempunyai kepuasan kerja dan komitmen tinggi pada organisasi, dan juga memiliki intensitas tinggi untuk tetap tinggal dan bekerja di organisasi. Sebaliknya, individu yang tidak sesuai dengan budaya organisasi cenderung untuk mempunyai kepuasan kerja dan komitmen yang rendah. Akibatnya, kecenderungan untuk meninggalkan organisasi tentu saja lebih tinggi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa nilai budaya secara signifikan mempengaruhi efektivitas organisasi melalui peningkatan kualitas output dan mengurangi biaya. Pengadaan tenaga kerja dengan memahami dan menyadari arti penting budaya organisasi bagi setiap individu akan mendorong para manajer atau pemimpin menciptakan kultur yang menekankan pada interpersonal relationship yang lebih menarik lagi dibanding dengan kultur yang menekankan pada work task.
Ada beberapa karakteristik budaya organisasi yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu pertama, kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi segala aktivitas ke arah pencapaian suatu tujuan organisasi. Kepemimpinan seorang pemimpin diharapkan dapat menjadikan perubahan ke arah yang lebih baik, yaitu perubahan pada budaya kerja sebuah organisasi. Perubahan budaya kerja yang slow down diharapkan dapat diubah dengan budaya produktif, karena pengaruh kepemimpinan atasan yang lebih mengutamakan pada otonomi atau kemandirian para anggota. Diharapkan pula adanya otonomi tersebut dapat menjadikan para anggotanya menjadi lebih baik, inovatif, dan kreatif dalam pengambilan keputusan dan kerjasama. Kepemimpinan memegang peranan penting dalam budaya organisasi, terutama pada organisasi yang budaya organisasinya lemah. Yang kedua, inovasi organisasi berorientasi pada pola pendekatan menggunakan tradisi yang ada dan memakai metode-metode yang teruji atau pemberian kelulusan kepada anggotanya untuk menerapkan cara-cara baru melalui eksperimen. Yang ketiga, inisiatif. Individu meliputi tanggung jawab, kebebasan, dan independensi dari masing-masing anggota organisasi, yaitu kewenangan dalam menjalankan tugas dan seberapa besar kebebasan dalam mengambil keputusan. Keempat, toleransi terhadap risiko individu didorong untuk lebih agresif, inovatif, dan mampu dalam menghadapi risiko di dalam pekerjaannya. Pengarahan yaitu kejelasan organisasi dalam menentukan sasaran dan harapan, kuantitas, kualitas, dan waktu penyelesaian terhadap sumber daya manusia atas hasil kerjanya. Integrasi berorientasi pada bagaimana unit-unit di dalam organisasi didorong untuk menjalankan kegiatannya dalam satu koordinasi yang baik, seperti seberapa jauh keterkaitan dan kerjasama ditekankan dan seberapa dalam rasa saling ketergantungan antar sumber daya manusia ditanamkan. Yang kedua, dukungan manajemen memberikan komunikasi yang jelas, bantuan, dan dukungan terhadap bawahannya dalam melaksanakan tugas. Pengawasan meliputi peraturan-peraturan dan supervise langsung yang digunakan oleh manajemen untuk melihat secara keseluruhan perilaku anggota organisasi. Identitas adalah pemahaman anggota organisasi yang memihak kepada organisasinya secara penuh. Misalnya, seseorang anggota organisasi yang dibangunkan dari tidurnya dan ditanya siapa dirinya, maka jika dia menjawab saya adalah anggota organisasi X, berarti dia telah menjadikan organisasi tersebut sebagai bagian dari identitas dirinya. Tantangan perubahan organisasi. Teori manajemen perubahan yang dikemukakan oleh Kurt Lewin bahwa dalam menghadapi tekanan, organisasi harus melakukan perubahan hingga perubahan tersebut menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Menurut Lewin, perubahan terjadi karena munculnya tekanan-tekanan terhadap organisasi, individu, atau kelompok. Lewin merumuskan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengolah perubahan, yaitu unfreezing, merupakan suatu proses penyadaran tentang perlunya atau adanya kebutuhan untuk berubah. Changing merupakan langkah yang berupa tindakan baik memperkuat driving force maupun memperlemah resistance. Refreshing merupakan upaya membawa kembali organisasi kepada keseimbangan yang baru. Transformasi budaya organisasi. Transformasi budaya biasanya dimulai ketika sebuah organisasi menyadari bahwa budaya yang dijalankan saat ini tidak selaras dengan visi misi, nilai inti, dan tujuan strategisnya. Ketidaksesuaian tersebut akan memberi sinyal kepada pemimpin perusahaan bahwa budaya telah menjadi penghalang untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Transformasi budaya juga terjadi ketika organisasi terlibat dalam proses untuk menyelaraskan budaya dengan visi misi dan nilai inti untuk mencapai tujuan strategisnya. Ini adalah bentuk transformasi organisasi. Budaya
Organisasi adalah pokok penyelesaian masalah-masalah eksternal dan internal yang pelaksanaannya dilakukan secara konsisten oleh suatu kelompok. Budaya organisasi mewakili sebuah persepsi yang sama dari para anggota organisasi, atau dengan kata lain, budaya adalah sebuah sistem makna bersama. Karena itu, harapan yang dibangun dari sini adalah bahwa individu-individu yang memiliki latar belakang yang berbeda atau berada di tingkatan yang tidak sama dalam organisasi akan memahami budaya organisasi dengan pengertian yang serupa. Berbicara mengenai ekologi administrasi gereja baru, kita tidak hanya akan berhadapan dengan alam di sekitar kita, tetapi kita akan berhadapan juga dengan media internet, di mana dalam setiap perkembangan zaman media internet akan semakin berkembang. Jadi dalam hal ini administrasi gereja baru harus sedapat mungkin bisa memanfaatkan situasi atau keadaan dalam melakukan pelayanan dengan mengikuti setiap perkembangan dan dapat membuat suatu keuntungan dalam melakukan suatu pelayanan dalam gereja. Gereja sebagai komunitas beriman yang mengembara, yang berdimensi spesial sekaligus temporal, tidak pernah sepi dari tantangan yang berasal dari konteks di mana ia ada dan berteologi. Kemajuan di bidang teknologi informasi, pengaruh media sosial tak luput dari area di mana gereja juga harus berurusan dengan mengambil peran sebagai garam dan terang. Dalam situasi seperti saat ini, gereja kembali diuji untuk tetap menjalankan fungsinya dari waktu ke waktu oleh topangan rahmat Tuhan. Gereja telah menunjukkan keteguhan eksistensi kontekstualisasi sebagai perwujudan tugas dan panggilan, persekutuan pelayanan dan kesaksian. Gagasan tentang gereja digital adalah sebuah tawaran kehidupan menggereja pada masa kini. Dunia virtual meskipun di satu sisi memiliki potensi untuk disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, namun di sisi lain dapat menjadi peluang di mana gereja memiliki cara pandang baru dalam memandang realitas Allah yang transenden, ketimbang melihat realitas pemanfaatan media sosial dengan segala ancamannya. Sudah waktunya gereja memberikan manfaat baru bagi pembangunan komunikasi, komunitas, dan pemuridan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap bentuk media komunikasi, khususnya elektronik, memiliki dampak positif dan negatif. Gereja perlu mengantisipasi pengaruh perkembangan media ini agar tidak menjadi batu sandungan bagi pertumbuhan iman jemaat. Manusia berusaha menemukan media komunikasi yang bertujuan untuk mengatasi banyak permasalahan dalam hidupnya. Orang percaya sepanjang zaman memakai media komunikasi itu menjadi alat untuk pekabaran Injil. Bersamaan dengan kapitalisasi dan modernisasi yang berkembang, peran media semakin kompleks dan vulgar. Media tidak lagi hanya wadah penyampaian informasi untuk berbagai kebiasaan. Kekuatan media itu terbukti mengambil bagian yang strategis dalam pekabaran Injil. Pelayanan gereja tidak hanya melalui ibadah dalam gereja, namun gereja dapat menggunakan media internet. Pelayanan media internet dapat dilakukan, misalnya gereja perlu mengirimkan bahan-bahan renungan harian atau artikel melalui handphone dengan mengirimkan pesan-pesan Alkitabiah terhadap warga jemaat. Internet dianggap bukan hanya sebagai pelengkap, namun adalah bagian dari kehidupan sehari-hari, entah itu dalam masyarakat, sosial, atau dalam sebuah subkultur seperti kelompok. Bahkan di dalam gereja sekalipun, sebagai perkumpulan dan tubuh Kristus, gereja seharusnya dapat mempertahankan satu kesatuan dalam Kristus tanpa harus anti terhadap kemajuan zaman. Gereja seharusnya bersifat berkontekstualisasi mengikuti kemajuan perkembangan dunia. Sikap arif yang dituntut dari gereja adalah senantiasa mengadakan perenungan refleksi terhadap hasil-hasil pencapaian ilmu dan teknologi yang spektakuler itu. Gereja seharusnya dapat memilih serta menentukan yang mana yang baik, yang
dapat digunakan untuk kepentingan gereja dalam rangka memajukan iman warga gereja, gereja seharusnya tidak perlu ragu untuk berkata ya atau tidak. Selama hal itu membawa dampak positif, maka gereja harus menjaga akomodasi hal itu sedemikian rupa. Di dalam sebuah gereja perlu adanya yang disebut dengan evaluasi kinerja, karena dengan adanya evaluasi kita bisa melihat perkembangan dalam suatu gereja dan kekurangan-kekurangan dalam menjalankan program gereja, dan dapat mengkritik setiap individu yang bertanggung jawab atas program gereja maupun organisasi gereja. Pengertian kinerja menurut para ahli. Menurut pendapat ahli Robert L. Mathis dan John A. Jackson, definisi penilaian kinerja adalah proses mengevaluasi seberapa baik karyawan melakukan pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan seperangkat standar, dan kemudian mengkomunikasikan informasi tersebut pada karyawan. Menurut Nawawi, penilaian kinerja adalah kegiatan mengukur atau menilai pelaksanaan pekerjaan untuk menetapkan sukses atau gagalnya seorang pekerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang kerjanya masing-masing. Menurut Snell dan Bohlander, penilaian kinerja dapat didefinisikan sebagai suatu proses penilaian yang dirancang untuk membantu karyawan mengerti peran, tujuan, ekspektasi, dan kesuksesan kinerja yang diadakan secara berkala. Tujuan evaluasi kinerja. Menurut Betria, penilaian kinerja dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Secara garis besar, tujuan utama penilaian kinerja adalah sebagai berikut. Pertama, evaluasi terhadap tujuan organisasi. Evaluasi terhadap tujuan organisasi mencakup feedback pada pekerjaan untuk mengetahui posisi mereka, pengembangan data yang valid untuk pembayaran upah atau bonus dan keputusan promosi, serta menyediakan media komunikasi untuk keputusan tersebut, membantu manajemen membuat keputusan pemberhentian sementara atau PHK dengan memberikan peringatan kepada pekerja tentang kinerja kerja mereka yang tidak memuaskan. Yang kedua, pengembangan tujuan organisasi, pelatihan dan bimbingan pekerjaan dalam rangka memperbaiki kinerja dan pembangunan potensi pada masa yang akan datang. Mengembangkan komitmen organisasi melalui diskusi kesempatan karir dan perencanaan karir. Memotivasi pekerja mendiagnosa problem individu dan organisasi. Manfaat evaluasi adalah penilaian memberikan informasi tentang dapat dilakukannya suatu program kerja dalam gereja. Penilaian memberi suatu peluang bagi gereja untuk meninjau perilaku yang berhubungan dengan program yang akan dilaksanakan. Manfaat utama dari sistem penilaian kinerja adalah untuk meningkatkan kinerja dalam program gereja dan organisasi gerejawi. Sistem yang dirancang dengan baik dapat membantu gereja dalam mencapai tujuan. Dessler mengatakan ada 6 dimensi dalam penilaian kinerja, yaitu pertama, kualitas meliputi akurasi, ketelitian, dan penampilan kerja yang dapat diterima. Kedua, produktivitas meliputi kualitas dan efisiensi kerja yang dihasilkan. Tiga, pengetahuan kerja meliputi keterampilan teknis, praktis, dan informasi yang digunakan dalam bekerja. Empat, rehabilitasi meliputi penyelesaian tugas-tugas, upaya, dan tidak lanjut. Availability meliputi istirahat kerja dan catatan kehadiran. Keenam, dependence, yaitu melakukan pekerjaan yang lebih luas dengan sedikit atau tanpa supervisi. Menurut Gomez, dilihat dari titik acuan penilaiannya, terdapat 3 tipe kriteria penilaian kinerja yang saling berbeda, yaitu pertama, penilaian kinerja berdasarkan hasil. Kedua, penilaian kinerja berdasarkan perilaku. Dan yang ketiga, penilaian kinerja berdasarkan judgement, pertimbangan tertentu. Penilaian kinerja berdasarkan hasil adalah merumuskan kinerja berdasarkan pencapaian tujuan organisasi atau mengukur hasil akhir. Sasaran kinerja bisa ditetapkan oleh manajemen atau oleh kelompok kerja
Tetapi jika menginginkan agar para pekerja meningkatkan produktivitasnya, maka penetapan sasaran secara partisipatif dengan melibatkan para pekerja akan jauh berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas organisasi. Praktek penetapan tujuan secara partisipatif yang biasanya dikenal dengan istilah manajemen by objective dianggap sebagai sarana motivasi yang sangat strategis karena para pekerja langsung terlibat dalam keputusan-keputusan perihal tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian kinerja berdasarkan perilaku adalah mengukur sarana pencapaian sasaran dan bukannya hasil akhir. Dalam praktek, kebanyakan pekerjaan tidak memungkinkan diberlakukannya ukuran-ukuran kinerja yang berdasarkan pada objektivitas karena melibatkan aspek kualitatif. Jenis kriteria ini biasanya dikenal dengan BARS. Dibuat dari kejadian-kejadian kritis yang terkait dengan berbagai dimensi kinerja. Penilaian kinerja berdasarkan pertimbangan adalah menilai dan atau mengevaluasi kinerja pekerja berdasarkan deskripsi perilaku yang spesifik. Misalnya, jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode waktu yang ditentukan, kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapan luasnya, pengetahuan mengenai pekerjaan dan keterampilan, keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan, dan tindakan-tindakan untuk menyelesaikan persoalan yang timbul, kesediaan untuk